Ustaz. Ini Masya akan Allah. membantu kita dan juga ada Mbak Okta juga akan membantu kita. Ya, insya Allah. Dan hari ini izin perkenalkan Belitung dulu. hadir. Kapan kita ke Belitung ya? Masya Allah. Oh, ada kode keras. Jadi insya Allah nanti RFI akan kedatangan Ustadz Faris insya Allah ya. Jangan-jangan langsung ditulis di sini semuanya gitu ya. Oh, jangan. Baik, baik, baik. Bismillah ya. Izin kita buka dulu Bismillah. sama-sama ya bagi teman-teman. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan ridhonya kita bisa bersilaturahim dengan para movers ya, Mas Fajar ya, betul ya? Saya takutnya salah tadi apa? Sobat Movers, Mas Erwin. Sobat Movers ya, Sobat Movers di seluruh Indonesia. Hari ini kita bisa bersilaturahim dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa setelah kita mengucapkan alhamdulillah, seraya kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita termasuk di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Sobat Movers kita akan mendengarkan nasihat tentunya dari guru kita yang juga sudah berada di tengah-tengah kita terkait dengan tema yang sangat sungguh luar biasa, Ramadan berkah ya, belajar dari Muaz bin Jabal. Itu tema diskusi kita, tema silaturahim kita Sobat Movers. Namun sebelum itu ya, ada beberapa rules yang harus kita sepakati bersama-sama ya, agar berjalan nyaman dan enak begitu. Ya, berkenan bagi sahabat-sahabat yang bisa membuka videonya, kami persilakan ya. Jadi yang bisa membuka videonya kami persilakan, agar di sini ada interaktif. Karena kita bukan monolog hari ini ya, kita diskusi, kita silaturahim. Jadi bagi yang bisa membuka videonya boleh membuka videonya. Tapi bagi yang ahwat misalnya berhalangan ya silakan, tidak apa-apa. Itu yang pertama, sahabat-sahabat movers semuanya. Kemudian sobat movers yang kedua, ketika nanti Ustadz menyampaikan nasihat kepada kita semua, sudi kiranya tetap dalam kondisi mic yang di mute ya. Juga dibantu dengan teman-teman ya yang ada di pusat, yang di RFI pusat, untuk menjaga agar mic tetap di mute, agar tidak terjadi noise begitu. Dan sekiranya nanti di akhir, insya Allah dengan waktu yang masih cukup, nanti kita bisa bersilaturahim, bisa tanya jawab juga dengan Ustadz ya Ustadz ya, terkait apa yang mau didiskusikan begitu. Dan tentunya nanti di sesi akhir tentunya ada Mas Fajar dan juga Mbak Kiki dan juga Mbak Okta akan menyampaikan update-update terbaru tentang perkembangan RFI kepada teman-teman sahabat movers semua. Dan alhamdulillah, bicara masalah relawan filantropi Indonesia, hari ini alhamdulillah member yang sudah tergabung kurang lebih ada 5.000 members Ustadz, dan sudah tergabung di 86 wilayah ya. Sambil menunggu yang lain, nampaknya kita akan terus lanjutkan saja, dan tanpa berpanjang kalam sepertinya Ustadz, kami persilakan kepada Ustadz Faris untuk memberikan nasihat kepada kita Sobat Movers di tema Ramadan Berkah, belajar dari Muaz bin Jabal. Kami persilakan Ustadz Faris, tafadhol maskuro. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relawan filantropi Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia sekali hari ini berjumpa dengan teman-teman sekalian di seluruh cabang di Indonesia. Di lain sisi saya merasa malu bahwa mungkin saya hanya banyak berbicara tapi tidak sebanyak antum semua dalam bekerja secara langsung untuk umat ini. Apalagi tema hari ini tentang Muaz bin Jabal, salah satu contoh relawan Islam yang rela untuk berjauhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat itu dengan Nabi selalu ingin dekat. Apalagi Muaz bin Jabal ini
mulazamah Rasulnya itu luar biasa. Jadi ketika Muaz bin Jabal diutus untuk pergi ke negeri jauh, tidak dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu itu sesuatu yang tanggung jawab sekaligus beban psikologis yang luar biasa dalam diri Muaz karena tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik lagi adalah ketika Nabi melepas Muaz itu, Nabi berkata, "Ya Muaz, asa an la talqani ba'da ami haza." Muaz, kayaknya engkau gak bisa lagi melihatku, berjumpa denganku setelah tahun ini. Ya Allah, apa perasaan seorang sahabat yang seluruh hatinya telah dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tahu bahwa perpisahan hari itu adalah perpisahan selamanya. Teman-teman sekalian, kita nggak bisa bayangkan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW itu nggak bisa kita bayangkan. Contoh lain misalnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika Fathu Makkah tahun ke-8, bapaknya bernama Abi Quhafah memeluk Islam. Coba bayangkan, tahun ke-8 Hijriah. Nabi sudah berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 8 tahun. Artinya 21 tahun. Abu Bakar adalah orang yang pertama memeluk Islam di luar rumah Rasulullah. Bapaknya baru beriman kepada Nabi 21 tahun setelah itu. Abu Bakar As-Siddiq membawa ayahnya menjumpai Nabi SAW. Nabi sangat sibuk ketika itu. Orang-orang, tamu-tamu ya, penduduk Mekah, Muhajirin dan Ansar yang telah muslim sebelumnya berjumpa Rasulullah SAW, berkonsultasi, bertanya, mengucapkan selamat, minta maaf. Dalam keadaan seperti itu, Nabi melihat Abu Bakar membawa ayahnya yang buta, ya, sudah buta lama dari sejak Nabi hijrah bersama Abu Bakar, ayahnya sudah buta dan sudah sangat renta, sudah sangat tua. Abu Bakar membawa ayahnya kepada Nabi. Lalu Nabi melihat itu, kepayahan orang tua yang dibawa oleh Abu Bakar itu, Nabi nggak tega. Nabi berkata, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kita saja yang tidak ke rumahnya? Kita yang mendatangi ayahmu itu kita." Subhanallah, Nabi yang berkata itu, Nabi yang sudah menorehkan prestasi demi prestasi, membuat dia semakin disegani di Jazirah Arab. Bahkan dalam pandangan pemimpin-pemimpin Persia dan Romawi yang berada di timur. Nabi masih tawaduk sebegitunya. Dan Nabi tidak ingin menyusahkan orang lain. Abu Bakar, kata Nabi, kenapa kita saja yang nggak pergi ke ayahmu? Bukan engkau membawa ayahmu ke sini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk didatangi. Bukan engkau yang mendatangi. Lalu ayah Abu Bakar pun mendekat kepada Rasulullah dan bersyahadat, mengumumkan keislamannya. Begitu sang ayah bersyahadat, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Orang-orang heran. Ya Abu Bakar, aslama abuka wa naja minan nar, fama yubkik. Abu Bakar, bapakmu kan memeluk Islam, akhirnya dia selamat dari neraka. Apa yang membuatmu nangis? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku lebih suka kalau sekiranya yang membaiat Rasulullah pada hari ini, yang menunjukkan keislamannya dan mendukung Rasulullah adalah Abu Talib, karena itu akan membuat Nabi lebih bahagia. Ya Allah, ini bapak kandung. Tapi sahabat-sahabat Nabi itu kepada Rasulullah betapa cintanya. Abu Bakar tahu, walaupun dia bahagia dengan keislaman sang ayah, tapi dia tahu Nabi lebih bahagia kalau sekiranya Abu Talib yang masih hidup dan beriman kepada Rasul, justru akan lebih bahagia lagi. Kebahagiaan Abu Bakar tergantung dengan kebahagiaan Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan bagaimana seseorang yang kemudian diantar oleh Nabi SAW, dia berada di atas kendaraan dan Nabi berada di bawahnya, lalu Nabi berkata, Muaz, kayaknya kita nggak bakal berjumpa lagi setelah ini. Nabi yang suatu hari bersama-sama dalam satu kendaraan bersamanya dan berkata, wallahi inni la uhibbuka ya Muaz. Demi Allah aku sangat mencintaimu wahai Muaz. Subhanallah.
ya, nggak tahu mau berkata-kata apa. Sehingga Mu'az menjawab, pokoknya ya Rasulullah, yang paling dekat denganku adalah orang yang bertakwa. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Artinya, asal engkau yang menugaskan aku berada dimanapun itu, aku dapat bersama orang-orang yang bertakwa, ya, walaupun miskin, walaupun bagaimanapun, itu lebih baik bagiku. Teman-teman sekalian, apa pesan penting bagi kita melihat peristiwa ini? Bahwa mungkin kita, Anda para relawan ini, lebih dekat kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berkekurangan, daripada orang yang dipenuhi kelapangan hidup dan kemewahan. Tetapi kita nggak tahu, hati-hati yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dekat dari mereka. Bisa jadi mereka bisa sebenarnya memilih jalur kekayaan, tetapi karena wara, berhati-hati mana yang halal, mana yang haram, maka mereka memilih jalan biasa, kesederhanaan dan kekurangan. Atau karena zuhud, karena tahu hakikat kehidupan dunia dan berapa nilainya, maka mereka memilih bagaimana hidup ini memberikan kemanfaatan bagi umat dan agama untuk nanti dituai di akhirat. Hari ini kita bicara tentang tokoh itu, Mu'adz bin Jabal, ya, seorang Ansar yang telah berkhidmat kepada Islam dari sebelum Nabi pindah sampai Nabi sudah wafat nanti. Mu'adz bin Jabal ini, ya, dari suku Aus. Aus bukan suku yang terbesar di Madinah. Ada suku lain bernama Khazraj. Mu'adz bin Jabal termasuk orang dari suku Aus yang datang ke Nabi dulu berbaiat, baiat Aqabah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya hati yang bersih serta kesediaan untuk membela agama ini sudah lebih dulu daripada fisik Rasulullah datang ke Madinah. Termasuk di antara 70 orang yang berjanji kepada Nabi, kami akan membelamu ya Rasulullah. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW sangat mencintai Mu'adz, ya, sampai-sampai Nabi bersumpah 2 kali demi Allah bahwa dia mencintai Mu'adz bin Jabal. Teman-teman sekalian, apa yang membuat nama Mu'adz bin Jabal ini harum sepanjang sejarah? Yang membuat namanya harum adalah bagaimana atau apa yang telah dia berikan untuk Islam ini. Pertama, dia dekat dengan sumber wahyu. Dia selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau Mu'adz bin Jabal termasuk di antara 6 orang yang hafal Al-Quran pada zaman Nabi. Budaya menghafal Al-Quran itu datang pada generasi setelahnya. Namun pada generasi-generasi awal Islam tidak banyak. Ada 6 orang, di antara 1 orangnya adalah Mu'adz bin Jabal. Dan para sahabat itu bukannya menghafal tanpa makna, tanpa tadabbur. Yang membuat mereka hafal itu karena mereka benar-benar menyimak, mentadaburi, memperhatikan isi Al-Quran lalu mengamalkan, sehingga baru kemudian hafal. Jadi apa yang berlaku pada diri Mu'adz, kalau ada keterangan yang menyebutkan bahwa Mu'adz hafal Al-Quran, artinya Mu'adz mengamalkan isi Al-Quran, artinya Mu'adz paham dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi wajarlah Nabi berkata, a'lamun nas bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengerti tentang halal dan haram dalam urusan agama ini Mu'adz bin Jabal. Dari mana kita melihat kemuliaan Mu'adz? Dan mengapa kita harus melihat? Saya jawab yang kedua dulu. Mengapa kita perlu melihat kemuliaan Mu'adz bin Jabal? Teman-teman sekalian, Nabi pernah bilang begini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini, atau redaksi yang sedikit berbeda dalam riwayat yang lebih kuat, aku ini diutus
untuk menyempurnakan akhlak. Antum kalau mau mencerminkan agama ini, merefleksikan agama ini kepada orang awam, kepada non-muslim, melalui akhlak. Gak ada yang lain. Mereka tidak membuat mereka kagum. Sholatmu, puasamu, membaca Al-Quran, tidak. Tapi bagaimana engkau memperlakukan orang lain, berkata-kata lembut, peduli, ya, rasa tanggung jawab sosial, bergerak lebih cepat, gesit dalam tolong menolong. Itulah Islam. Itulah yang ingin dilihat. Jadi kalau saya disuruh mengisi tentang kajian akhlak, saya nggak pilih bagaimana menyajikan kajian akhlak secara teori seperti apa. Sifat sabar itu begini, sifat lembut itu begini, keutamaannya begini. Nah, tapi cukup saya berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW selain sirah Rasul sendiri. Kenapa? Di dalam kehidupan para sahabat itu terdapat pelajaran-pelajaran akhlak dari semua sisi. Sebab apa? Yang paling berat timbangannya di akhirat, kata Nabi, akhlak yang mulia. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, akhlak yang mulia. Yang paling apa lagi? Ya, tentang surga, tentang kedudukan, tentang hisab yang paling baik, akhlak yang mulia. Dan cara menyajikan akhlak yang baik, lihatlah generasi terbaik. Pada saat itulah kita memandang Mu'adz bin Jabal, atau yang dikenal dengan gelar Abu Abdurrahman. Dia punya beberapa orang anak dan beberapa orang istri. Ini Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menjadi mulia karena beberapa faktor. Pertama, faktor bahwa dia adalah sahabat Rasulullah. Kedudukan sebagai sahabat Nabi itu kedudukan yang kuat sekali. Artinya kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghakimi para sahabat. Bahkan dalam hal pertikaian serta khilaf yang terjadi setelah Rasulullah wafat, kita ini siapa untuk menghakimi? Lebih benar Ali daripada Muawiyah. Oh, ini benar Zubair bin Awam ini. Oh, ini Aisyahnya begini. Oh, ini siapa? Siapa kita untuk itu? Sementara Nabi berkata, kullu ashabi udul. Semua sahabatku itu adil, kata Nabi. La tasubbu ashabi. Jangan kamu caci, celah sahabatku. Karena kalau kamu menginfakkan seperti gunung Uhud emas, gak bakal bisa menyamai sahabatku, kata Nabi. Gak bisa diapa-apain. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, lebih mulia mana Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz? Sampai banyak sejarawan menobatkannya sebagai Khulafaur Rasyidun kelima. Saking luar biasanya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika ditanya lebih afdal mana antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, apa jawab Imam Ahmad? Kaifa tuqarin baina rajulin tabi'in wa rajulin syafat ainahu Rasulullah. Kok bisa sih kamu ngebanding-bandingin seorang tabi'in dengan seseorang yang kedua bola matanya pernah menatap Rasulullah? Hidup sezaman dengan Nabi, beriman, berjuang dan mati di dalam Islam, gak ada bandingannya dibanding generasi manapun. Ini yang pertama. Yang kedua, Mu'adz adalah sahabat Ansar yang dipuji oleh Al-Quran. Orang-orang Ansar ini memiliki sifat ihsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah, mana yang lebih tinggi nilai filantropinya dibanding orang-orang Madinah? Mereka butuh, tapi mereka melepaskan karena mengutamakan orang lain. Lebih mengutamakan orang lain. Jadi belum kita bicara tentang personal Mu'adz bin Jabal, belum. Kita bicara bahwa statusnya adalah sahabat Nabi, statusnya sebagai orang Ansar, cukup. Betapa luar biasanya sosok dan pribadi Mu'adz bin Jabal. Teman-teman sekalian, bangunan ukhuwah yang paling rendah adalah husnuzan, bersangka baik dengan saudara. Dan bangunan ukhuwah yang paling kokoh adalah
isar, mendahului orang lain. Inilah teman-teman semua. Inilah relawan filantropi Indonesia. Jadi sayang kalau kita berada di sini tapi kita tidak tahu ilmunya. Sayang kalau kita berada di sini tapi motivasinya bukan motivasi Mu'adz bin Jabal dan sahabat Ansar yang lain. Sayang kalau kita berada di sini tapi cita-cita, tujuan kita bukan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dapat apa-apa. Sayang. Pekerjaan ini membutuhkan meminta banyak hal darimu, meminta segala sesuatu. Sebab apa? Sebab dia hanya dilakukan karena cinta. Bagaimana bersikap isar, mendahului kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, mewakafkan waktu untuk orang banyak lebih banyak daripada waktu untuk diri sendiri, mewakafkan uang lebih banyak untuk orang lain daripada uang untuk kepentingan diri sendiri, mewakafkan tenaga, mewakafkan pikiran, mewakafkan ide, mewakafkan strategi untuk kepentingan orang ramai. Kedudukan Mu'adz sebagai seorang sahabat Ansar. Yang ketiga adalah pribadi Mu'adznya sendiri. Ya, Mu'adz orang yang berilmu, luar biasa ilmunya. Kalau tidak, nggak mungkin. Ya, kalau ada yang lebih baik untuk diutus ke Yaman, Nabi akan utus orang lain itu, bukan mengutus Mu'adz. Arti penting Yaman ini besar sekali teman-teman sekalian. Kawasan di luar Hijaz yang pertama mendapatkan dakwah Islam, kawasan Yaman. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid yang pertama berdiri di luar Hijaz, di luar Madinah. Masjid di Yaman dibangun oleh Mu'adz bin Jabal. Subhanallah. Rasulullah ketika melepas Mu'adz bersama Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah tahu mereka ini orang yang paling tepat. Pertama, buyutnya Mu'adz memang orang Yaman. Jadi kalau sekiranya kita memakai teori Gujarat, Hadramaut, masuknya Islam ke Indonesia ini melalui pedagang-pedagang dari Yaman yang ke India kemudian ke Indonesia, maka kita semua terhutang dengan Mu'adz bin Jabal. Apa yang dilakukan Mu'adz? Nabi memerintahkan Mu'adz membangun masjid. Peradaban umat ini adalah peradaban masjid. Kontrol umat ini adalah kontrol di masjid. Kekuatan umat ini kekuatan yang ada di masjid. Dan metode Mu'adz, pertama dia memang orang sana dan cara dia berdakwah juga luar biasa. Sehingga Nabi itu lempeng banget, cepat banget. Mengajari Mu'adz itu satu yang sederhana karena Mu'adz bisa mengembangkannya. Nabi bilang, yassira wa la tu'assira. Nabi bilang ke Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, kalian permudah orang-orang, jangan dipersulit, ya. Basyira wa la tunaffira. Kasih kabar gembira yang menyenangkan, jangan bikin orang-orang lari, gitu. Jadi kemudian Nabi mengetes Mu'adz. Kalau kamu jumpai satu permasalahan, gimana kamu memutuskan? Kata Mu'adz, aku lihat dari kitab Allah, dari Al-Quran. Kalau nggak ada, aku lihat dari sunnah Rasul. Kalau tidak ada, aku berijtihad dengan diriku. Kata Nabi, kata Nabi itu, waffaqa Rasulullah gitu ya. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi ridha. Maka ketika Nabi mengantar Mu'adz ke Yaman, Nabi langsung mengantar ke perbatasan kota. Nabi berjalan dan Mu'adz berada di atas. Pada saat itulah Nabi berkata, kalimat perpisahan. Ini terjadi sekitar bulan Rajab tahun ke-9 setelah Tabuk. Ya Mu'adz, kata Nabi, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. Kayaknya
kita nggak jumpa lagi Mu'az setelah tahun ini. Wala'allaka an tamurra bimasjidi hadza wa qabri. Kayaknya nanti ketika kamu pulang ke Madinah, kamu datang ke masjid, di situ ada kuburku, kata Rasulullah SAW. Maka Mu'az menangis, ya, dan berkata, memalingkan wajahnya ke arah Madinah dan berkata, aulan nas biya al-muttaqun. Pokoknya yang paling kedudukannya yang paling tinggi bagiku adalah orang yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Kita tahu prioritas paling penting dalam dekat melakukan kebaikan adalah orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, memang nggak boleh pilih-pilih dalam menolong. Tapi di antara bentuk keberkahan rizki seseorang adalah ketika rizkinya itu dimanfaatkan oleh orang saleh. Ada punya diberi Allah rezeki keluangan waktu, keluangan materi, keluangan pikiran, ya dapat berpikir untuk orang banyak. Mana prioritasmu? Prioritasmu adalah orang yang paling baik agamanya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW juga berpesan banyak hal kepada Mu'az. Di antaranya adalah metode dalam berdakwah. Tadi kita sampaikan Nabi berpesan kepada Mu'az, kasih orang jinak ke kita, bikin orang jinak ke kita, permudah orang-orang, jangan mempersulit, dan berdakwalah dengan cara bertahap. Kata Nabi, ya, innaka sata'ti qauman ahli kitabin. Kamu bakal datang kaum ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau sekiranya kamu datang nanti ke mereka, maka yang pertama perlu kamu dakwahi adalah ajak mereka bersyahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u laka. Kalau mereka taat kepadamu, diajak mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasul adalah utusan Allah, fa akhbirhum annallaha farada alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau sekiranya mereka mengikutimu, mau bersyahadat, baru ajak sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka mau lagi, maka kasih tahu bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat, mengambil harta orang-orang yang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Perhatikan, apakah Mu'az yang disuruh memberikan harta? Tidak. Orang-orang kaya yang ada di Yaman. Apakah Mu'az yang disuruh mengambil, memanfaatkan harta itu? Juga tidak. Tapi untuk orang-orang miskin mereka, ya, faturaddu ala fuqaraihim. Ada banyak pesan bahwa mengambil harta dari yang kaya untuk dikembalikan kepada yang miskin mereka. Artinya pertama, sebenarnya teman-teman sekalian, ya, saya nggak tahu kalau panitia ada kekeliruan bikin narasi. Sistem zakat di dalam Islam itu sistem distrik sebenarnya. Kalau untuk zakat itu yang terbaik adalah dikeluarkan di tempat kita mencari uang. Karena itu cara kita untuk mengembalikan aset tempatan yang digunakan oleh orang kaya untuk itu. Kalau sudah berlebih baru boleh diserahkan untuk yang lebih jauh, lebih luas lagi. Itu yang dilakukan Mu'az pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun pertama dia kirim setengah. Ya, tahun kedua dia kirim tahun pertama dia kirim sepertiga. Tahun kedua dia kirim setengah. Tahun ketiga dia kirim semua. Kata Umar, kamu diutus ke Yaman bukan untuk itu. Kata Mu'az, tapi orang udah kaya semua, subhanallah. Ya, apa artinya itu? Artinya sistem pembangunan peradaban melalui infak, sedekah dan seterusnya berjalan dengan baik. Karena banyak orang miskin di Yaman. Dan ketika Mu'az menjadi pemimpin di situ, Mu'az dapat melakukan itu. Karena itu, ketika kita bekerja di lembaga filantropi seperti ini, teman-teman sekalian, tugas kita itu bukan hanya membeli satu yang sudah jadi, bukan. Kita ini membangun sistem kemandirian umat dalam bidang pangan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang bidang-bidang strategis dalam kehidupan ini.
Itu yang kita inginkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Tapi memang ya, Mu'adz bin Jabal dapat melakukan itu karena memang ilmunya luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kita harus terus mengupgrade ilmu kita. Karena peran kita mirip dengan peran Mu'adz. Mengambil dari orang-orang yang kaya itu untuk menyalurkannya kepada orang miskin. Ini membuat sirkulasi harta di tempat itu tidak tersumbat. Ketika sirkulasi ekonomi berjalan dengan lancar, maka stabilitas berjalan dengan lancar. Begitu stabilitas berjalan, maka investor, para pedagang, aset akan semakin cair untuk beraktivitas di tempat itu. Dan itu membuat ekonomi kembali maju. Dari mana itu? Ilmu Mu'adz yang luar biasa. Nabi sampaikan ya banyak ilmu kepada Mu'adz bin Jabal, sampai walaupun usianya masih muda ya, seusia antum lah gitu. Karena Mu'adz bin Jabal itu masuk Islam pada umur 18 tahun. Meninggal nggak nyampe 40 tahun. Ada yang bilang 38 tahun, ada yang bilang 33 tahun. Dia di Syam, karena akhir hayatnya di Syam ya. Mu'adz bin Jabal ini diutus menjadi gubernur, hakim ya, yang berkuasa di Yaman. Diperintahkan Nabi membangun masjid, memperhatikan masalah ekonomi, dan itu yang dilakukan oleh Mu'adz. Mu'adz juga berhasil membuat penduduk Yaman yang muslim itu siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq penaklukan lebih luas, Mu'adz mengirimkan pasukan dari Yaman. Lihat betapa Mu'adz melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang lebih luas. Banyak hal yang kita lakukan, bahwa banyak sekali medan-medan kreativitas di bidang kebaikan ini, di bidang kepedulian ini. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Itu yang diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Lalu di Syam itu ada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Abu Ubaidah bin al-Jarrah ini menjadi pemimpin di Syam, di daerah Syria. Kalau sekiranya Abu Ubaidah bin al-Jarrah ya tidak wafat di masa Umar bin Khattab karena wabah penyakit pandemi tahun, banyak para ulama sejarah yakin yang akan menggantikan Umar bukan Utsman tetapi Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Artinya Abu Ubaidah ini luar biasa. Nah, karena Abu Ubaidah wafat di Syam, Umar memerintahkan Mu'adz bin Jabal menggantikan Abu Ubaidah ke Syam. Wilayahnya lebih besar lagi. Maka Mu'adz pun pergi ke Syam bersama keluarganya. Tapi tidak lama di Syam, keluarganya akhirnya wafat semua ya. Dan dia sendiri pun akhirnya wafat karena wabah penyakit itu. Ini beberapa pelajaran yang kita ambil dari Mu'adz bin Jabal, sampai dia sendirilah yang menjadi korban yang sebenarnya sangat membutuhkan uluran-uluran tangan para relawan-relawan filantropi ketika itu. Teman-teman sekalian, yang menarik itu ada beberapa sifat dari Mu'adz bin Jabal ini untuk kita contoh. Yang pertama adalah sifat wara'. Wara' itu artinya mengambil dunia seperlunya. Umar pernah ngetes agar orang mengirimkan satu kepada Abu Ubaidah, satu, kemudian mengirim harta kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Umar, idhab, ya, pergi dengan dinar ini, dengan uang ini, fatal summa talaha fi baiti. Lalu kemudian kamu lengah, ajak dia berbicara, ajak apa di rumah 1 jam dulu, sa'atan, kata Umar, beberapa saat dulu, biar kamu tahu diapain sama dia harta itu. Pergi, hamba saya itu tadi, pergi ke rumah Abu Ubaidah, kemudian memberikan itu, lalu kemudian dia ajak ngobrol, dia ajak apa. Akhirnya kata Abu Ubaidah, tolong kamu kasih 7 dinar ke sini, 7 dirham ke sini, 5 dirham ke sini, 5 dirham ke sini, terus sampai habis, nggak bersisa sekali. Hamba saya itu pergi pulang melaporkan apa yang dia lihat kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bilang, sekarang pergi lagi ke Mu'adz bin Jabal. Pergi, sama betul, ya.
baik Abu Ubaidah atau Muaz, pertama-tama berterima kasih dulu. Rahimallahu Umar wa wasalah. Semoga Allah merahmati Umar dan menyambung kebaikan-kebaikan kepadanya. Apa itu pelajarannya? Tidak ada orang yang pandai bersyukur kepada Allah kecuali terlihat bagaimana dia pandai bersyukur kepada manusia. Dapat kiriman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berterima kasih, mendoakan Amirul Mukminin. Ini perlu kita ajarkan juga, ada edukasi kepada masyarakat yang diberikan harta oleh agnia, oleh orang-orang kaya di sekitar situ, agar mereka mendoakan orang-orang itu. Jangan lupa, kita sebagai relawan di daerah mengingatkan, doain Pak orangnya, doain. Bukan orang yang memberi, ya. Kalau kita memberi, kita bilang, tolong doain Pak, saya begini, enggak ikhlas berarti. Tapi kita sebagai panitia, kita yang bilang, doain. Ini cara kita membalas jasa-jasa baik dia. Begitu juga Muaz. Dia bagi-bagi sampai istrinya keluar dan berkata, Muaz, demi Allah kita ini orang paling miskin di sini. Kita ini miskin banget, butuh banget. Muaz lihat tinggal 2 dinar saja. Nah, itulah yang diberikan kepada istrinya, lain kepada yang lain. Sang sahabat saya perempuan ini kembali ke Umar dan menceritakan hal yang sama. Apa kata Umar? Mereka itu saudara. Saudara dalam iman, saudara bermakna memiliki sifat yang sama tentang kedermawanan. Jadi sifat memiliki ilmu yang luar biasa, cinta kepada Rasulullah dan syariatnya, warak mengambil dunia seperlunya, zuhud berhati-hati dengan yang haram, serta jud kedermawanan yang luar biasa ditampakkan oleh Mu'adz bin Jabal untuk menjadi teladan bagi kita pada hari ini. Inilah cara berbicara tentang akhlak yang paling aplikatif dan realistis bagi kita pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, ini pengantar diskusi kita, silakan jika ada teman-teman yang ingin sampaikan, silakan. Kalau tentang ilmu Mu'adz, ya saya pikir banyak sekali literatur tentang itu, ya. Seperti Abu Bahriyah Yazid bin Qutaibah itu bilang, ada di masjid di Syam itu, kota Homs, ada anak muda ganteng, rambut keriting gitu ya, dikelilingi banyak orang. Kalau dia berbicara itu seperti lu'lu', seperti keluar nur wal lu'lu', cahaya dan kristal ya dari dirinya. Kemudian Yazid bin Qutaib nanya ke orang, siapa sih orang itu? Dijawab, dia adalah Mu'adz bin Jabal. Bahkan para sahabat masih banyak di Syam. Namun mereka kalau mau ngomong sesuatu, sahabat kalau mereka sedang ngomong tentang hukum, mereka ngelihat ada Mu'adz bin Jabal apa tidak? Karena segan. Begitulah, jika ilmu diberikan Allah kepada seseorang, maka karisma, kewibawaan dan keagungannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu ya, Mas Herli dan Ustadz Fajar Satria, Masya Allah. Baik Ustadz, Masya Allah. Barakallah Ustadz. Jazakallah khair atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Faris ya. Jadi beberapa poin yang sangat mengena sekali tentunya bagi para sobat mover yang dari awal tadi sudah menyaksikan dan juga mendengar nasihat yang kita dengarkan dari Ustadz Faris ya terkait dengan figur atau sosok Mu'adz bin Jabal ya. Yang pertama tadi tentunya dekat dengan sumber wahyu ya, karena bertemu langsung dengan Rasulullah, dan juga ini poin-poin yang sangat luar biasa adalah bagaimana akhlak dari seorang Mu'adz. Dan tentunya figur yang kemudian hari ini kita angkat ya dari teman-teman panitia, dari teman-teman RRI Pusat, tentunya menjadi sebuah ibroh bagi kita dalam menjalankan tugas kita, dalam menjalankan tanggung jawab kita di berbagai daerah. Dan alhamdulillah tadi sudah Herli baca di kolom chat, ada dari Sabang sampai Merauke ya. Ada dari Bali, dari Cirebon, ada Prabu Muli, ada di berbagai tempat, Masya Allah. Sungguh luar biasa. Dan di segmen yang kedua, Herli persilakan untuk sahabat-sahabat mover semuanya, sobat-sobat mover, untuk kita boleh berdiskusi. Jadi ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya kepada Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, yaitu adalah tentang belajar dari seorang Mu'adz bin Jabal. Karena tadi banyak sekali insight yang bisa kita dapat ya, ahlaknya beliau, kemudian pribadinya beliau, kemudian bagaimana ketika beliau mementingkan kepentingan banyak orang, dan seterusnya. Baik, kami persilakan bagi sobat mover semuanya yang
sudah mengikuti dari awal dan alhamdulillah sudah kurang lebih ada 100 orang yang ada di Zoom ini. Kami persilakan dan juga yang mungkin ada yang ingin bertanya langsung juga boleh dengan raise hand ya. Nanti dibantu sama Ustadz Fajar sama Mbak Okta juga ya. Jadi ada dua jalur yang Heli berikan kesempatan pada teman-teman sobat mover semuanya di seluruh tanah air, baik di kolom chat silakan, yang ingin menuliskan chat silakan, atau kemudian yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Faris ya bisa raise hand seperti itu. Kami persilakan. Dan juga boleh juga berbagi insight ya, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu juga, atau mungkin mau menambahkan juga boleh ya, karena ini kita silaturahim ya, sobat mover semuanya. Kami persilakan dari Sabang sampai Merauke ya. Sambil kita tunggu ya, baik silakan ada yang di chat ataupun ada yang di raise hand. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khairan. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Ustadz diberikan kesehatan ya. Ada yang raise hand sepertinya. Kang Deni. Assalamualaikum Kang Deni. Terdengar Kang Deni? Masih di mute Kang Deni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang Yustiana, Mbak Yustiana sepertinya ya, sabar ya. Jadi habis dari Kang Deni nanti Mbak Yustiana. Izin Kang Deni, ini dari kota mana? RFI dari kota mana? Boleh perkenalan dulu singkat, dari kota mana nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denny dari RFI Prabu Mulih. Alhamdulillah ini baru bergabung bersama ACT nih. Masya Allah. Dari Prabu Mulih ya, Kang Deni ya? Dari Prabu Mulih ya. Prabu Mulih. Baik. Sementara base camp masih di Palembang. Baik. Oh, Prabu Mulih dekat banget nih dengan Ustadz Faris. Masih satu Sumatera lah ya. Baik, Kang Deni boleh langsung bertanya singkat, padat. Tafadhol, Mas Deni. Baik, Ustadz minta arah terkait korelasi niat kita, ya, niat kita untuk beramal jariah menjadi salah satu pelaksana begitu ya, pelaksana donatur untuk melaksanakan amal jariah, korelasi untuk menjaga niat kita, karena di sini pun kita ada target-target yang harus dicapai seperti itu. Mungkin minta arahan dari Ustadz bagaimana cara menjaga supaya ikhtiar kami ya tidak disalahgunakan oleh iblis lah, seperti itu kan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Kang Deni, dan sebelum dijawab oleh Ustadz, mohon kiranya berkenan kepada Sobat Mover, tolong kita saling kerjasama untuk melihat ya mic-nya. Jadi bagi Sobat Mover yang masih dalam kondisi terbuka, khawatir mungkin di sekeliling ada suara yang mengganggu, agar di mute terlebih dahulu, agar silaturahim kita, kajian kita dimudahkan, dan juga bahasanya juga bisa terdengar dengan baik. Baik Ustadz, tadi terkait dengan niatan dari pertanyaan dari Mas Deni di Prabu Mulih. Bagaimana menjaga niatan kita agar tetap baik, agar tetap murni, dan agar tidak digocek sama syaiton Ustadz nih. Fadhol Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Ya, teman-teman sekalian, saya berpesan untuk diri sendiri dan semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berdoa di dalam surat Al-Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, masukkan aku di tempat masuk yang benar, keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Artinya apa? Para ulama menyebutkan maknanya adalah agar kita terus berada dalam kondisi paling tulus, paling benar. Artinya istiqomah di atas ketulusan. Yang menarik adalah Al-Quran yang biasanya menggunakan kata ringkas dan padat, tidak mengajarkan kita berdoa, Rabbi ja'alni shadiqan. Ya Allah, jadikan aku orang yang benar, yang tulus karenamu berbuat. Tidak begitu. Tapi Allah sampaikan dengan bahasa yang agak panjang, seperti bertele-tele. Masukkan aku di tempat masuk yang tulus, keluarkan aku di tempat keluar yang tulus. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang masuk niatnya tulus, tapi ketika di ujung keluarnya tidak lagi tulus.
Ini yang perlu. Pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjaga. Yang kedua, ilmu. Ilmu maksudnya apa? Banyak orang tergelincir ya di dunia ini karena tidak paham dengan hakikat dunia. Kalau kita ini udah selesai memahami dunia, maka insya Allah hidup tenang. Kemudian orientasi akhirat pada seluruh pekerjaan kita. Tidak serakah, tidak iri hati, tidak dendam, tidak pelit. Karena apa? Karena kita tamat urusan melihat dunia itu. Demi Allah teman-teman ya, mau setebal apapun surban seseorang, sepanjang apapun jenggot seseorang, kemudian sealim apapun orang, pintar apapun dia berdakwah, kalau dalam urusan dunia dia belum selesai, saya nggak percaya sama orang itu. Saya baru percaya kalau orang sudah benar-benar tahu hakikat dunia. Karena itu Nabi SAW berkali-kali menyampaikan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Nabi ke pasar, ketemu sama bangkai kambing yang pincang. Nabi angkat, siapa mau beli ini 2 dirham? Ya Rasulullah, siapa yang mau itu? Kata Nabi, oke 1 dirham. Siapa yang mau ya Rasulullah? Dikasih aja orang nggak mau. Kata Nabi, demi Allah, dunia itu lebih hina daripada bangkai anak kambing yang pincang ini. Itu Rasulullah. Jadi pertama berdoa sama Allah. Hati kita ini milik Allah. Banyak sekali orang itu memulai pekerjaan karena ikhlas. Kita harus bangun masjid di sini, nggak ada apa. Begitu bangun ternyata dapat kedudukan yang baik kita. Dijadikan sebagai imam, orang yang dihormati, ada apa-apa nanti begini, tenar nama kita. Mulai setan masuk di situ. Keluarnya nanti nggak lagi ikhlas, nggak lagi tulus. Memulai dakwah, memulai filantropi, memulai jadi amil, memulai segala sesuatu gitu ya, kita berharap pahala, namun di tengah setan gocek kita, di tengah setan mainkan hati kita, maka kita dianjurkan berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Yang kedua, ilmu tentang hakikat dunia itu. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah itu latihan yang susah, latihan beban. Kalau bebannya sudah ngerasa ringan, tambah beban, harus begitu. Artinya apa? Mana berat bagi kita pertama untuk mengeluarkan tenaga sehari 4 jam ya, tambah dilatih terus. Ternyata akhirnya ringan, biasa bekerja 4 jam, tambah 4 jam setengah. Ternyata biasa, tambah 5 jam, tambah. Namun tetap hak-hak keluarga, hak-hak anak tetap kita tunaikan, karena itu juga akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa, ilmu, dan mujahadah. Baik. Masya Allah, barakallah. Baik, semoga terjawab ya Mas Denny. Jadi ada 3 tadi yang saya sampaikan, nasihat kepada kita semua dan khususnya Kang Denny tadi yang bertanya begitu. Ada doa, ada ilmu, dan juga berlatih. Jadi tadi doanya masuk di tempat yang baik dan keluar tempat yang baik, Ustaz ya. Karena bisa jadi masuknya di tempat yang baik, keluarnya nggak baik. Dan contohnya sudah cukup banyak begitu. Baik, kami persilakan, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir ya. Kami tunggu 1 sampai 2 pertanyaan terakhir ya. Dan sambil menunggu, oke, ada Kang Zul Henry. Betul, Kang Zul Henry. Assalamualaikum, Bang Zul Henry, betul ya? Tadi Raisen begitu atau mau ke toilet saya? Takutnya seperti mengajar gitu. Atau ada Ahmad Puana. Ini Raisen. Bang Ahmad, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Ahmad. Terdengar? Assalamualaikum Bang Ahmad. Sudah terdengar suara kami di sini? Baik. Sambil menunggu ya Bang Ahmad, dan juga tadi sepertinya ada yang angkat tangan ya, ada beberapa teman-teman yang angkat tangan. Mungkin sambil menunggu sebentar, ada update terkait dengan RFI dari Ustadz Fajar. Kami persilakan, ada yang ingin disampaikan terkait dengan RFI, perkembangan terupdate atau info-info apa terkini terkait dengan RFI. Kami persilakan Ustadz Fajar Satria. Tafadhol Mas Guru. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Al-Ustadz Faris, gurunda kita semua. Alhamdulillah. Jangan panggil anak Ustadz, Mas Erli. Sangat muda dan masih sangat perlu belajar, Masya Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini ilmu yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, gurunda kita, Ustadz Faris. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, baik itu di pekerjaan kita, di relawan filantropi Indonesia, maupun di pekerjaan lainnya, dan di seluruh segmen hidup kita tentunya. Alhamdulillah, kajian pertama kali ini merupakan kuliah pertama bagi member relawan filantropi kita, Ustadz. Dengan ilmu yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan menambah spirit kita, menambah giroh kita dalam mengajak orang-orang dalam berbuat kebaikan tentunya. Update terakhir mengenai relawan filantropi Indonesia ini saat ini sudah bergabung bersama ACT menjadi relawan filantropi Indonesia ini sebanyak 5.900, sekitar 5.900 relawan filantropi Indonesia yang ada di seluruh Indonesia insya Allah. Dan semua member RV ini sudah tergabung melalui cabang-cabang ACT yang berada di seluruh Indonesia. Begitu Ustadz dan Mas Herli serta rekan-rekan Sobat Movers dimanapun berada. Insya Allah dengan ilmu yang Ustadz sampaikan bisa menambah giroh kami dalam mengajak orang berbuat tentunya dalam kebaikan insya Allah. Begitu Mas Herli. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz dan Mas Fajar gitu. Gitu Iya, betul banget Mas Herli. Baik Mas Fajar. Dan ini alhamdulillah ya. Jadi ini ibarat satu gerbong ya. Ustadz nanti mohon koreksi kalau statement Herli agak salah nih Ustadz ya. Bahwa kemudian ada hadis mengatakan kita harus beriringan tangan begitu berjamaah. Jangan sampai kemudian kita terpisah dari rombongan karena akan lebih mudah diterkam serigala. Ini hadisnya nanti Ustadz yang lebih paham lah begitu ya. Jadi alhamdulillah tadi Mas Fajar sudah menyampaikan ada 5.000 lebih relawan atau sobat movers yang tergabung di RFI. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini terus berjamaah dan berdampak kepada diri kita dan tentunya semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Baik, mungkin tadi ada yang mau bertanya. Tadi Mas siapa ya? Mas Ahmad atau Mas Ahmad Buana? Jadi bertanya? Atau ada yang mau bertanya? Melalui kolom chat Mas Herli. Oh, ada yang mau bertanya kolom chat. Baik. Dari Ahmad. Oh, ini ternyata di kolom chat nih Ustaz. Baik, ada 2 pertanyaan ya. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang singkat cukup ya. Assalamualaikum Ustaz dan kawan-kawan lainnya. Waalaikumsalam. Izin mencoba bertanya. Bagaimana cara efektif untuk implementasi pengumpulan dana untuk di lingkungan masyarakat di tengah pandemik ini? Tips and triknya seperti apa? Tips and triknya? Mungkin ini lebih ke teknis nih. Mungkin Mas Fajar yang lebih bisa menjawab nih. Bagaimana cara efektif untuk implementasi pengumpulan dananya nih? Mungkin Mas Fajar seperti apa? Kami persilakan Mas Fajar. Teman-teman, insya Allah Mas Herli, Ustadz izin juga di sini juga sudah bergabung Chief Marketing Officer kita, CEO dari Relawan Filantropi Indonesia, yaitu Mas Arizan. Nah, beliau juga sebagai Chief Marketing Officer kita yang selalu melakukan pembinaan dan pembekalan kepada member-member kita semua tentunya. Dan insya Allah beliau bisa membantu menjawab terkait teknis marketingnya dari Relawan Filantropi Indonesia ini. Kepada Mas Arizan, tafadhol masykuran. Baik, Mas Arizan sudah bergabung dengan kita? Salah. Oke, sudah tergabung Mas Arizan. Ini Mas Arizan ada yang bertanya singkat tadi Mas Arizan terkait dengan implementasi dan apa tadi mohon maaf. Terkait dengan implementasi dan pengumpulan dana untuk jaringan masyarakat di tengah pandemi ini seperti apa? Apakah ada tips dan triknya Mas Arizan? Kiranya bisa dijawab dengan singkat dan padat nih Mas Arizan. Ya, saya ini ngambil harusnya kita ini sharing lebih ke spirit kerelawanan ya Mas Herli, tapi nggak apa-apa pertanyaan ini kita anggap bahwa teman-teman juga ingin spirit juga, ingin trik apa. Nanti saya coba sebenarnya ada sesi khusus nanti untuk kita pembinaan untuk trik and tips nanti. Ya, izin Ustadz, Tuan Guru, saya Rizan, saya tadi menyimak yang dengar yang Ustadz luar biasa. Oke teman-teman, jazakallah Mas Ahmad Buana. Kalau trik and tips memang hadirnya relawan filantropi ini adalah
kita ingin mengajak orang bersama-sama Ustaz dan teman-teman berjamaah. Karena setiap kebaikan itu bisa dilakukan kalau kita berjamaah. Maka yang pertama kita tahu adalah relawan filantropi ini adalah gerakan untuk mengajak orang berkontribusi di seluruh program-program kebaikan yang ada di Aksi Cepat Tanggap. Ini agar karena kita tahu adalah banyak orang yang mungkin belum tersapa dengan program-programnya Aksi Cepat Tanggap. Itu yang jadi indikasi kita mengajak para relawan filantropi Indonesia ini bersama-sama ACT dan bersama relawan lain untuk bersama-sama menyapa saudara-saudara kita agar yang Ustadz sampaikan adalah keberkahan itu sampai di kita juga, sampai yang untuk orang yang kita ajak juga, dan keberkahan lain sampai kepada saudara kita yang menerima nanti program-program Indonesia Ustadz. Dan untuk trip dan tips itu adalah Mas Ahmad, ini kembali bagaimana kita mengajak orang. Kalau kita ingin, karena kita ini adalah program kebaikan, sebelum kita mengajak orang, mungkin kita pahami dulu program apa yang kita ajak. Karena bisa jadi kita aja belum tertarik, bagaimana kita bisa menarik perhatian orang lain untuk program yang kita ajak. Ini trik bagi saya adalah bagaimana Mas Ahmad bisa mengetahui sejauh mana program ini, bagaimana program ini bisa bercerita, dan bagaimana Bang Ahmad bisa menyampaikan seenteng mungkin bahasa yang siapa yang mau kita ajak untuk berkontribusi itu sesuai dengan segmen atau sesuai siapa yang mau kita ajak. Mungkin disesuaikan dengan programnya, dengan orang yang kita ajak, dan bagaimana kita menyampaikan gitu. Itu sih sama nanti panjang lebar nanti kita ada sesi coaching marketing itu Bang Herli Bangkit. Baik, baik Mas Arizan, Masya Allah. Dan ini pertanyaan yang sama mungkin juga ditanyakan oleh sahabat-sahabat Sobat Mover yang lainnya. Gimana sih Mas Arizan tips and triknya? Sabar, karena akan ada batch berikutnya, akan kelas khusus nih terkait dari bagaimana berbicara kepada orang, bagaimana mengimplementasi, mengajak orang kebaikan. Karena nggak mungkin di sesi yang hari ini singkat ini semua dibuka. Sabar ya. Insya Allah masih panjang. Masih panjang. Jadi maka kita bergabung RFI ini Bang Herli, karena salah satu ini adalah awalan kita, karena bergabung RFI itu banyak manfaat. Salah satu nanti kita bisa langsung nih spesial untuk teman-teman bisa langsung mau dengar Ustadz Faris mengasih tausiah dan bisa langsung bertanya nanti. Ini kan salah satu yang tidak mungkin bisa didapat orang lain. Itu Bang Herli. Masya Allah. Inilah pentingnya kita berjamaah, berukhuwah begitu ya. Jadi dapat ilmu, dapat pahala, ya tentu juga mudah-mudahan dapat sesuatu yang teman-teman dapat dapatkan begitu ya. Dan ini terkait implementasi, terkait tips and trick, sabar. Nanti Mas Arizan dan tim akan bikin kelas khusus ya, langsung bisa praktek. Nah, dan sepertinya pertanyaan terakhir nih Ustadz nih. Ini untuk Ustadz sepertinya dari Mas Zuliansah nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Apakah dengan berinvestasi lewat sedekah dan wakaf adalah cara terbaik untuk menjadikan hidup yang berkah? Kalau demikian adanya, kita nggak usah bersusah payah, berniaga, atau berusaha, sebab lewat sedekah saja sudah memberikan solusi hidup yang berkah. Ini bagaimana nih Ustadz? Ya? Pertanyaannya menarik dan menggelitik Ustadz. Bagus banget. Antum bisa bersedekah itu kalau apa? Kalau sukses. Seluruh anjuran Nabi SAW untuk memberi berarti anjuran Nabi untuk berusaha semaksimal mungkin kita bisa mengoptimalkan diri menjadi pemberi. Ketika Nabi berkata tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, berarti Nabi bilang ke kita, jadilah orang yang tangannya di atas. Bagaimana kita mau berada di tangan di atas kalau kita tidak sukses? Semakin sukses kita, semakin di atas tangan kita. Semakin berhasil kita, semakin di atas. Jadi ini tentang bagaimana efek yang saling berkaitan. Bagaimana kita harus sukses ya dalam ekonomi agar kita bisa memberi. Ketika kita memberi, Allah lipat gandakan kesuksesan. Begitu Allah lipat gandakan, kita lipat gandakan lagi pemberian. Begitu kita lipat gandakan, Allah lipat gandakan lagi. Begitu terus, karena Allah tidak mau kalah dengan kita. Allah maha segala-galanya. Allah zat yang maha berterima kasih. Jadi ini cara memahami yang pertama. Yang kedua, bahwa keberkahan berbeda dengan angka. Ketika kita punya uang 1 miliar dan kita infakkan 900 miliar, angka memang berkata kita tinggal 100 juta rupiah. Tapi keberkahan
apa yang bisa kita lakukan dengan 100 juta itu jauh lebih berkah, jauh lebih bahagia, jauh lebih banyak manfaatnya, jauh lebih mendamaikan daripada kita memiliki 1 miliar itu. Pertama, hukum sebab akibat. Anda bisa memberi dengan cara sukses dulu. Yang kedua, dengan cara hukum keberkahan. Bukan berkaitan dengan angka, tapi bagaimana dia berimbas kepada semua palet-palet kebahagiaan dalam hidup karena kita memberi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Inilah pentingnya dan urgentnya memahami ilmu. Begitu Ustaz ya. Jadi Betul. pentingnya memahami ilmu bahwa ya ini menjadi kata kunci untuk keberkahan hidup kita. Ilmu itu penting, kemudian yang tidak kalah penting adalah jangan sampai kita terkalahkan dengan akal dan pikiran kita. Matematikanya dunia nggak masuk deh sama matematikanya Allah Subhanahu Ya, wa Ta'ala. matematika Allah ini berbeda ya. Ya, matematikanya eksklusif, very very eksklusif. Baik Ustadz, Masya Allah tak terasa Ustadz, kurang lebih sudah hampir 1 jam lebih kita berdiskusi. Saya terasa karena dari zuhur nggak berhenti. dan tentu Ustadz ya, insya Allah mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Sobat Mover di seluruh Indonesia. Kita bisa belajar dari figur-figur yang lain. Tapi hari ini sungguh luar biasa kita mendapatkan insight yang luar biasa dari seorang figur Muaz bin Jabal tentang akhlaknya, tentang ilmunya, kemudian juga bagaimana dia bisa menjadi kedermawanannya. Dan ini menjadi figur bagi kita tentunya para sahabat Rasulullah SAW. Ustadz, di sesi terakhir kiranya berkenan untuk bisa memimpin doa Ustadz kepada kita agar teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, RFI, di cabang, Sabang sampai Merauke, semoga Allah mudahkan, semoga juga Allah sehatkan keluarganya, semoga juga dimampukan kita bisa sampai bulan Ramadan. Karena kita nggak ada yang tahu apakah nanti 1 detik ke depan kita meninggal, kita ada yang nggak tahu. Semoga kita diberikan keberkahan, kiranya Ustadz bisa memimpin doa pada kami. Baik. Teman-teman sekalian, saya secara khusus mohon doa juga ya agar Allah menjaga kita semua, menjaga niat kita semua. Sayang sekali kalau kita bergerak di bidang kemanusiaan ini tapi niat kita tidak terjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Percuma, sia-sia banget. Mungkin kita dapat keuntungan duniawi tapi kita luput di akhirat. Apa gunanya itu semua? Ya. Tapi kalau kita menginginkan akhirat, insya Allah Allah yang akan melengkapi kebutuhan hidup kita di dunia. Jadi jaga betul niat keikhlasan hanya untuk Allah yang maha kaya, maha kuat, maha berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan asal benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya di situ. Kita saling mendoakan agar Allah beri kita keikhlasan dalam beramal soleh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma afina wa lutuf bina wa hafazna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma sur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika ughtala min tahtina. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma arzuqna al-ikhlas. A'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Heli ucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz. Mudah-mudahan tetap sehat selalu Ustadz. Stamina dan mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya ketemu lagi Ustadz ya dengan figur-figur lainnya. Dan Heli juga ingin mengingatkan dan juga menyampaikan kepada sahabat mover semuanya, insya Allah akan ada kelas khusus ya nanti terkait dengan teknik, tips, trik bagaimana menjalankan fungsi dan kerjanya di RF itu seperti apa. Tentunya nanti akan hadir juga sahabat-sahabat kita, para senior-senior juga yang sudah expert, termasuk salah satunya adalah ada Bang Arizan di sini yang nanti akan selalu
menjadi pembicara salah satunya. Demikian sahabat sobat mover semuanya, terima kasih atas waktu yang diluangkan, yang meluangkan waktunya hari ini, baik Ustadz juga yang sudah full, sudah mengisi luar biasa. Sahabat sobat mover semuanya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada pelajaran yang senantiasa kita dapatkan pada diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustaz. Sahabat-sahabat. Syukran semuanya. Masya Allah. Ustadz Fajar. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Semuanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi